Foodies, gawat, matahari makin condong ke barat nih, ditambah pakai hujan rintik-rintik lagi. Aduh, ini sih masih siap-siap buka puasa pakai menu spesial nih. Ya kita manjain mata dan lidah, kita cari camilan yang gurih-gurih atau yang manis-manis kalian nih. Yes, yang manis-manis kayak kalian tuh Foodies. Hihi. Maaf nih telat nih. Ya nggak apa-apa. Aduh, ini tadi saya karena nggak bawa payung, jadi saya pakai bawa payung nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, sebagai penebus dosa nih, biar saya bantuin aja bikin surabinya boleh? Boleh. Boleh. Ini taruh di mana dulu nih, Pak nih? Taruh di sini nggak apa-apa ya? Tak ada rotan akar pun jadi, tak ada daun pisang, tampah pun jadi Foodies. Jadinya memori tampah deh nih, bukan memori daun pisang. Oh iya Foodies, kali ini destinasi perburuan kulinernya Ruli Abi ke daerah Kembangan, Jakarta Barat. Di sini banyak kuliner yang ditawarin nih, salah satunya serabi Solo Ngading milik Pak Budi. Oh ya Budis, untuk tetap menjaga protokol kesehatan kita harus tetap menggunakan masker agar tetap terhindar dari namanya COVID ya. Oke Pak, bisa saya bantu? Bener tuh, biarpun udah vaksin tetap ya, nggak boleh abai sama prokes demi keselamatan kita bersama. Yuk, gaskan! Yang sedang dituang di deretan gerabah ini adalah adonan serabi Solo Foodies. Adonannya sederhana aja loh, cuma tepung beras yang dilarutin sama air dan garam, serta diberi tambahan aroma pandan. Nah, ini nih yang bikin serabi Solo rasanya mantap Foodies. Kenapa mesti kasih santan Pak? Biar gurih. Biar gurih. Yang ada rasanya kan itu. Oh jadi ternyata Foodies yang membuat si rasa ini lebih enak itu kalau dikasih santan ternyata. Wih, kebayang ya rasanya bakal jadi manis-manis gurih gimana gitu. Oh ya, sebelum adonannya memadat langsung aja nih kita kasih topping Foodies. Pilihan toppingnya banyak nih, ada nangka, pisang, coklat, keju, atau bisa juga yang combo pisang, coklat, keju. Nah biasanya yang paling banyak pesan itu yang topping apa Pak? Coklat keju sama pisang coklat keju. Oke jadi lebih banyak pisang, coklat, keju katanya. Selanjutnya tutup gerabah cetakan supaya adonannya matang Foodies. Nggak lama kok, paling cuma 1,5 menit aja. Nah ini nih gunanya tampah, jadi wadah untuk serabi yang sudah matang Foodies. Tapi sebelum serabi diangkat, Pak Budi udah siapin alas daun pisang nih yang sudah digunting kotak seperti ini. Nah ini pertanyaan lucu nih, kenapa mesti harus pakai daun pisang Pak? Biar nggak lengket. Biar nggak lengket. Lanjut ya, serabi Solo lalu digulung seperti ini. Supaya nggak panas, Pak Budi selalu menambah satu lapis lagi daun pisang pembungkusnya. Oke Budis, kita gulung. Terus tekuk. Nah terus. Nggak kuat ya. Panas. Masih panas. Masih panas. Nah tekuk. Oh, oh begitu cuy. Waduh, ternyata butuh keterampilan khusus ya biar tangan kita bisa tahan panas nih Pak Budi. Ruli aja guys sampai kepanasan tuh. Tapi ini nggak pakai debus kan Pak? Hihi. Tara, jadi ini rasanya pisang coklat keju. Tuh. Kita taruh sini. Kita coba bantuin lagi, saya nyoba satu. Selain dikemas dan disajikan dalam bentuk gulungan, serabi Solo juga tidak menggunakan kinca atau saus manis sebagai cocolannya Foodies. Ini beda banget ya sama serabi Bandung ya Foodies. Tapi tenang, kan udah ada topping di dalamnya. Wih, yummy, menggiurkan banget deh. Gimana Ro? Borong jangan? Borong dong. Oke Budis nih, surabinya udah cukup banyak di sini, tapi kayaknya kurang banyak lagi. Jadi saya akan nunggu bapaknya aja yang buatin buat saya. Dan selain itu sambil nunggu surabinya jadi, saya akan nyari juga nih sih jajan-jajan lain kira-kira ada apa aja di sini. Oke, kita lihat. Pak, saya tunggu ya Pak. Ternyata Luli gak cukup puas nih cuma jajan satu macam Foodies. Kayaknya lagi BM deh, banyak maunya dia. Kenapa namanya tahu peletok tuh? Oh itu setelah petok itu kalau kita goreng di minyak dengan minyak panas, Hah? itu kan terbuat dari aci, nanti mengembang langsung meletok. Bunyi gitu, peletok. Iya, Mana coba Foodies yang masih takut urusan goreng-menggoreng? Kalau yang kalian goreng adalah tahu peletok yang meletok alias meledak-ledak, ini bisa jadi tantangan nih Foodies. Tapi tunggu deh, namanya kan tahu peletok, tapi mana tahunya nih Foodies? Ini Foodies di rumah kalau mau tahu, jadi tahunya ini bentukannya kayak aci gitu, panjang-panjang gitu tuh Foodies. Nah kenapa Pak begini? Jadi, oh dibalik, oke. ada tahu, Hah? kita atas pakai tepung tapioka, pakai daun pisang, lalu kita goreng.
Oh alah, ternyata masih 11-12 nih sama tahu aci, camilan khas Tegal, Jawa Tengah foodies. Bedanya kalau tahu aci biasanya berbentuk segitiga yang ditempelin dengan aci. Nah kalau ini bentuk acinya melebar dan menempel di tahunya foodies. Sebelum digoreng, tahu dibagi menjadi beberapa bagian. Biasanya sih 3 atau 4 bagian persatuannya. Nah setelah itu baru deh tuh tahunya digoreng foodies. Perkara goreng-menggoreng yang paling ditakuti nih biasanya kan cipratan minyak panas ya. Ya nggak foodies? Ayo ngaku. Nah ini triknya Pak Yanto nih supaya nggak kena cipratan minyak panas ketika menggoreng tahu peletok. Turunkan api, lalu masukkan tahu peletok ke dalam penggorengan foodies. Setelah itu baru deh tuh digedein kompornya. So badan kita aman nih dari peletokan. Ini foodies, jadi biar nggak lengket, biar nggak napel, kita harus bikin mereka cerai. Bener loh, urusan menggoreng tahu peletok tuh juga nggak sepele. Tangan nggak boleh diam, selama menggoreng tangan kudu terampil ya misahin tahunya. Tapi itu kan panas ya, kok bisa sih Pak Yanto tahan gitu sama panasnya? By the way foodies, tahunya ini udah kecoklatan tuh. Smells good. Udah cocok nih belum foodies jualan tahu nih? Kalau udah cocok saya balik Sumedang nih. Jia, kalau balik ke Sumedang mah siapa yang nemenin foodies berburu makanan receh dong? Tapi tahu peletok ini bisa langsung dimakan atau gimana sih? Tahu peletok ini sendiri ada nggak sih saus atau sambal khusus gitu? Ada. Apa tuh Pak kalau Ada tahu? 2 macam bumbu. Apa aja? Yang pertama ada salah satunya ada kecap cabai rawit. Kecap cabai rawit standar ya. Bumbu kacang. Ada bumbu kacang. Wih ternyata cara menikmatinya juga beda foodies dengan tahu aci Tegal. Biasanya kalau tahu aci Tegal cukup disantap dengan gigit cabai rawit mentah. Mau nanya, mendingan yang manis dulu apa yang asin dulu? Oke, katanya yang asin dulu. Ada bisikan. Oke, kita cobain dulu tahu peletoknya nih. Serius nih, bisikan nih foodies nyampe ke kamu. Ayolah Rul, langsung icip lah tahu peletoknya itu loh. Meletok-meletok di mulut juga nggak? Kalau misalkan pakai bumbu kacang ini rasanya sebenarnya nggak beda jauh sama seperti kayak kita lagi makan batagor. Rasa tahunya masih rasa crunchy masih berasa. Terus kayak ada rasa acinya itu alot-alot itu benar-benar rasa kayak kita lagi makan batagor. Beda sambal, apa bakal bikin sensasi makan tahu peletok jadi beda juga nih? Kalau ini pakai kecap rasanya tetap sama seperti batagor. Kalau pakai sambal kacang, ada sedikit gurih-gurih manis gitu foodies dari kacangnya. Sementara sambal kecap bikin makan tahu peletok jadi terasa legit, tapi pedesnya mah, wih tetap menggigit. Geser kuy ke yang manis-manis. Ada 2 serabi Solo, rasa nangka dan pisang coklat keju. Mau? Mana dulu ya? Aroma nangkanya manggil-manggil juga sih. Oke lah, kita icip dulu yuk. Wanginya seperti cendol. Gak salah sih, tapi maksud serabi Solo disamain dengan cendol sih? Mungkin karena nangka biasanya digunakan sebagai penambah aroma wangi di gulanya cendol ya foodies. Jadi ya yang keingetan sama Ruli malah cendolnya tuh. Tapi emang bener sih foodies, wanginya nangka itu tuh bikin kita suka gagal berpaling ya. Kayaknya mah ini wajib coba deh. Bener, rasanya nggak bisa bohong, ini enak banget. Mungkin karena tadi si bapaknya ketika bilang dicampur santan agar lebih gurih. Nah ini rasanya benar-benar gurih. Nah gimana nih ceritanya kalau serabi Solo pakai topping combo pisang, coklat, dan keju dalam satu sajian? Lihat foodies. Lebih menggiurkan lagi ya. Coba kita potek. Wih, makan ya. Coklatnya yang melted banget nih foodies menyatu abis sama pisang yang lunak dan legit. Nah karena ada kejunya juga, jadi kayak bikin sensasi makan serabi Solonya tuh makin rame gitu rasanya. Mungkin karena ini ada, kenapa rasanya lebih ada asinnya? Karena dari kejunya sepertinya. Dua-duanya valid no debat nih Rol ya, tapi kasih rekomendasi dong. Mana nih yang lebih kamu suka? Kalau ditanya lebih suka nangka atau pisang, aku lebih suka yang tadi yang nangka. Karena aromanya lebih enak, lebih berasa. Makannya juga kayak lebih fresh aja gitu. Foodies pasti yang langsung pada kepengen ya gegara nonton Ruli abis makan. Cus cari aja langsung ya serabi Solo, Gading, dan tahu peletok Puri. Lokasinya sama kok, keduanya ada di food court yang alamatnya di Jalan Kembangan Abadi 5, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Dari jam 10 pagi udah siap order loh foodies, tapi jangan sampai kesorean ya kalau kesini, soalnya tutupnya jam 5 sore.
Oh iya, harganya dong tenang, pasti receh foodies. Tahu peletok purinya cuma Rp5.500 per satuan. Kalau serabi solonya foodies, apapun toppingannya nih, harganya cuma 4 ribuan aja. Mana lagi yang bisa kasih rekomendasi jajan receh kalau bukan di Makan Receh. Makan receh, menu receh, soal rasa, gak pernah recehan.